סיימתי כעת. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memastikan Perang Jilid 2 di jalur Gaza segera dilanjutkan setelah perjanjian gencatan senjata berakhir. Segera tank, macan dan semua kendaraan lapis baja lainnya akan kembali beraksi di seluruh Gaza. Jika ada yang ragu, segera kami akan melanjutkan, kami akan bermanuver dan kami akan mencapai kekalahan musuh dan kembalinya orang-orang yang diculik ke rumah mereka, kata Gallant. Terpisah pejabat senior Hamas Osama Hamdan menegaskan pejuangnya siap melayani serangan Israel bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina. Karir politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini diambang kehancuran. Netanyahu telah dinantikan oleh dua kasus besar setelah perang Israel dan Hamas berakhir, yakni dugaan keterlibatan kasus korupsi dan penyelidikan negara atas kegagalan pemerintahannya dalam mencegah serangan Hamas. Berakhirnya perang Israel-Hamas nantinya digadang-gadang akan menjadi awal kehancuran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebab jika perang dua front tersebut berakhir, Netanyahu langsung dihadapkan dengan persidangan kasus korupsi yang tertunda akibat perang. Dilansir dari tribunnews.com, Netanyahu tersandung kasus korupsi sejak tahun 2019 silam, di mana saat itu salah satu jaksa agung Israel mendakwanya dengan 3 skandal, termasuk menerima suap, penipuan, dan juga pelanggaran kepercayaan. Netanyahu didakwa menerima ratusan ribu dolar sempe dan cerutu dari 2 miliarder yang diperkirakan senilai 200 ribu dolar Amerika Serikat. Tuduhan lainnya, Netanyahu didakwa meloloskan kemudahan aturan untuk bisnis telekomunikasi milik rekannya. Selain skandal tersebut, Netanyahu juga dihadapkan dengan penyelidikan negara mengenai lengahnya pemerintahan di bawah kepemimpinannya, di mana hal itu mengakibatkan Israel kecolongan diserang Hamas pada tanggal 7 Oktober silam. Tiga jenderal militer rezim Zionis tampaknya mulai was-was melawan Hamas. Para jenderal top itu bahkan kompak menyerang Netanyahu dan berupaya menolak melanjutkan perang di jalur Gaza seusai gencatan senjata. Mereka menilai perang dengan Hamas hanya akan membahayakan militer dan merugikan Israel. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Yoav Zeitun, koresponden surat kabar Yediot Ahronot pada Rabu 29 November 2023. Menurut Zaitun, para jenderal yang bertugas di medan tempur mengancam Netanyahu. Dengan tegas mereka mengaku akan melakukan pemberontakan apabila perang di Gaza berlanjut. Ia pun mengungkapkan bahwa para jenderal mencium adanya pertentangan besar atas pengambilan keputusan Israel terkait perang di Gaza. Diketahui sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata rezim Zionis juga sudah memperingatkan berlanjutnya konflik, termasuk dampak-dampak berbahaya konflik itu bagi militer Israel, di mana menurutnya melanjutkan perang di Gaza akan mengancam para komandan, perwira militer, dan juga tentara Zionis. Selain itu, perang dengan Hamas dinilai hanya akan membawa kerugian besar bagi persatuan dan juga solidaritas militer Israel. Para jenderal militer rezim Zionis yang bertugas di medan tempur mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan pemberontakan. Mereka mengaku enggan diperintah menggempur Gaza lagi jika gencatan senjata sementara ini sudah berakhir. Pemberontakan ini dilaporkan oleh Yoav Zeitun, koresponden surat kabar Yediot Ahronot pada Rabu 29 November 2023 di akun X-nya. Dijelaskannya, jenderal-jenderal militer Israel mengancam akan melakukan pemberontakan jika perang di Gaza berlanjut. Menurutnya, terdapat pertentangan besar di antara lingkaran pengambil keputusan Israel terkait serangan-serangan yang dilakukan di Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sendiri ingin mengerahkan segala upaya untuk melenyapkan Hamas. Namun para pejabat tinggi militer dan jenderal-jenderal yang bertugas di medan tempur dinilai lebih tahu kondisi di lapangan.
Mereka lantas menolak melaksanakan perintah terkait segala penyerangan di Gaza. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata rezim Zionis sudah memperingatkan berlanjutnya konflik dan dampak-dampak berbahaya konflik itu bagi militer Israel. Menurutnya, berlanjutnya serangan hanya akan membawa kerugian yang besar di kalangan militer Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali ke Tel Aviv dan telah tiba pada Kamis hari ini. Kedatangan Blinken adalah untuk berdiskusi dengan para pemimpin Israel mengenai perpanjangan gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu juga pengiriman pihak tengah mengerjakan dua kesepakatan secara bersamaan. Upaya yang lebih besar dan signifikan dapat mencakup pembebasan 159 sandera yang tersisa dan berakhirnya Perang Gaza. Adapun media Israel melaporkan bahwa militer akan melanjutkan serangan ke Gaza pada 7 pagi waktu setempat jika pemerintah Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat menjelang berakhirnya masa gencatan senjata sementara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan menumpas Hamas seusai masa gencatan senjata sementara berakhir. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Publik Nasional Israel, KAN, melaporkan pertemuan Kabinet Perang Israel telah berakhir tanpa keputusan mengenai perpanjangan gencatan senjata. Kabinet Perang ingin daftar tambahan para sandera yang ditahan Hamas selambat-lambatnya pada 7 pagi waktu setempat atau pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Apabila daftar tersebut tidak berubah, maka Israel akan melanjutkan pertempuran. Melalui media sosial X, Netanyahu menyatakan dirinya sudah menetapkan 3 tujuan, yakni menumpas Hamas, mengembalikan semua korban penculikan, dan memastikan Gaza tak lagi jadi ancaman bagi Israel. Netanyahu mengatakan tidak mungkin Israel tidak berjuang hingga akhir. Hal ini sudah jadi kebijakannya dan seluruh kabinet mendukung hal tersebut. Sementara itu, Hamas disebut sudah bersiap diri terhadap berakhirnya gencatan senjata. Anggota senior Hamas Osama Hamdan menyebut segala kemungkinan memang ada, seperti berperang kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.